Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku semuanya, khususnya untuk anak kelas 5. Semoga kalian semuanya sehat selalu dan semuanya bisa beraktivitas dengan baik. Dan jangan lupa kondisi seperti ini tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan, kemana-mana pakai masker, dan bisa jaga jarak dengan yang lainnya. Pada hari ini Pak Guru akan menjelaskan tentang materi pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5 di MI Nurul Ulum. Karena kita belum bisa bertatap muka, jadi kita akan belajar secara online seperti ini. Baik, untuk yang pertama mengawali, mari kita sama-sama baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi yang pertama adalah tentang kita memahami isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Sebelumnya, mari kita sama-sama baca dulu surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik, untuk terjemahannya adalah yang pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi Pak Guru berharap kalian semuanya dapat menghafalkan ataupun memahami arti dari surat Al-Kafirun. Kalau suratnya tadi mungkin semuanya sudah hafal, silakan sekarang artinya dihafalkan. Kemudian untuk kandungan dari surat Al-Kafirun, di sini Pak Guru mengambil dari kutipan tafsir Al-Qur'anil Adzim dari karya Ibnu Katsir. Kemudian tafsir Munil karya Syekh Wahab Az-Zuhaili. Kemudian tafsir Fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, dan tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Jadi di sini Pak Guru akan menjelaskan, silakan kalian mendengarkan dengan baik sambil membaca. Baik, isi kandungan yang pertama. Jadi surat Al-Kafirun ini menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Seluruh kekufuran adalah satu agama dan bertentangan dengan Islam. Ya. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan bagaimana perbedaan antara yang disembah oleh orang muslim dan orang-orang selain orang muslim. Ya, yaitu orang-orang kafir ataupun orang-orang yang Quraisy. Nah, kemudian surah Al-Kafirun berisi penolakan tegas atas ajakan kafir Quraisy untuk menyembah berhala walaupun hanya sesaat dengan tujuan apapun. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa orang-orang muslim itu pernah diajak oleh orang kafir Quraisy untuk bertukar sesembahan. Ya. Jadi kalau kita orang muslim, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka kafir Quraisy menyembah berhala ataupun yang lain sebagainya. Nah, pada saat itu orang kafir mengajak kita untuk bertukar apa yang kita sembah. Jadi kita sebagai orang muslim itu menyembah berhala, dan mereka orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, tetapi hanya sesaat, tidak selama-lamanya, hanya beberapa waktu. Nah, kemudian yang ketiga, surat Al-Kafirun menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Tidak dibenarkan kerjasama yang mencampur baurkan dua akidah yang berbeda.
Jadi surah Al-Kafirun ini menegaskan kita sebagai orang muslim, kita tegas dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan. Kita tidak dibenarkan untuk kerjasama ataupun mencampurkan akidah dengan agama yang lain. Itu tidak boleh, ya. Apalagi kita, ya, sebagai orang muslim menyembah berhala walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sebentar, walaupun itu hanya ada kerjasama dengan orang kafir, itu tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan, ya. Karena kalau urusan akidah ataupun urusan keyakinan, kita tetap akidah kita, keyakinan kita adalah yang kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah menyembah selain Allah walaupun sesaat, walaupun sebentar, itu kita bisa dikategorikan sebagai orang yang musyrik. Nah, kemudian yang keempat, surat ini juga menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun. Nah, ini menunjukkan bahwa ketegasan Rasulullah ketika ada orang kafir Quraisy mengajak untuk bertukar sesembahan, Rasulullah bertindak tegas bahwa Rasulullah tidak akan menyembah berhala mereka sampai kapanpun, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sekali, tidak akan pernah, ya. Kemudian yang kelima, surat ini merupakan salah satu mukjizat dan bukti kebenaran Al-Quran karena mereka yang mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala. Sampai akhir hayatnya tidak pernah masuk Islam, bahkan sebagiannya mati terbunuh dalam kondisi kafir. Nah, jadi yang mengajak tadi orang kafir Quraisy itu, mereka mengajak Rasulullah, mereka mendatangi Rasulullah untuk mengajak menyembah berhala, bertukar. Mereka yang kafir menyembah Allah, kita yang muslim ataupun Rasulullah sebagai orang muslim itu menyembah berhala. Nah, yang keenam adalah, nah ini merupakan inti dari surat ini. Surah Al-Kafirun berisi ajaran toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Bagi seseorang adalah agama sebagaimana pilihannya dan semua akan mendapatkan balasan sesuai pilihan tersebut. Ini perlu kita implementasikan ataupun kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari, ya. Jadi surat Al-Kafirun ini, ya, berisi tentang toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah kita menghargai agama selain pilihan kita, ya. Dan kita tidak bisa memaksa orang lain untuk masuk ke agama kita, dan mereka juga tidak bisa memaksa kita untuk masuk ke agama mereka. Karena ini adalah urusan akidah, urusan apa yang kita sembah, urusan keyakinan, ya. Jadi ayat terakhir itu lakum dinukum waliyadin, yang mana artinya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Silakan kamu orang kafir, kamu orang musyrik, kamu orang Kristen, kamu orang Buddha, silakan sembah saja apa yang kamu sembah. Saya sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, saya akan menyembah apa yang saya sembah, apa yang saya yakini. Kita tidak boleh memaksa dia orang kafir, orang Kristen, orang Buddha, ya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk masuk ke agama mereka. Hei kamu harus masuk ke agamaku. Itu tidak boleh, tidak dibenarkan, ya. Karena semua akan mendapatkan balasan sesuai dengan pilihan masing-masing, sesuai dengan keyakinan masing-masing, ya. Jadi seperti itu. Yang perlu kita tekankan adalah, ya, semuanya kita harus bisa menghargai agama lain. Kita harus menghargai pilihan orang lain. Itulah yang disebut dengan toleransi, ya. Dan itu tadi merupakan isi kandungan dari surat Al-Kafirun. Oke, silakan dipahami lagi. Terima kasih. Silakan belajar dengan baik di rumah. Untuk materi selanjutnya Pak Guru akan menyampaikan di pertemuan yang akan selanjutnya. Terima kasih dari Pak Guru. Cukup sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.